Guys, kita lagi nganterin Abang Fatran les berenang ya guys. Itu dia tuh paling ujung sebelah kanan. Abang Fatran tuh les berenang sebenarnya setiap hari Senin dan Selasa. Tapi minggu lalu Abang Fatran tuh sakit guys. Jadi kita ubahlah ke hari Senin Selasa, kan sakit, masuk rumah sakit. Jadi kan masuklah minggu ini. Rupanya Senin Selasanya lagi dibersihkan kolam renangnya. Akhirnya Bang Fatan berenangnya di hari Rabu dan Kamis. Tapi semalam dihubungi Rabu bisa berenang, sayanya yang nggak bisa guys. Makanya bukan karena nggak bisa, tiba-tiba saya baru baca katanya boleh berenang bun, gara-gara udah siap ini pembersihan kolamnya. Akhirnya saya nggak bisa datang karena ketiduran kan, jam 6 baru buka. Ngapain lagi saya kemari kan, jauh. Akhirnya udah baru hari Kamis inilah dia bisa ikut lomba berenang. Saya sih senang ya guys berenang di sini, setidaknya anak-anak bisa ada kegiatan ya. Terutama kita kenapa buat anak-anak tuh bisa berenang, karena dia punya kegiatan. Apalagi anak zaman sekarang tuh kalau nggak ada kegiatan ujung-ujungnya ke HP. Lagi pula kan berenang itu salah satu pertahanan diri ya guys ya. Di tengah-tengah kita ada di air gitu. Dan hari kecil sih menurut saya harus dipelajar dia bisa berenang, karena kalau dia bisa berenang dia bisa salah satu olahraga lah yang kita ajarkan supaya untuk dikuasainya ya kan. Nanti dia bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan dia bisa mentalnya bisa lebih kuat gitu. Jadi saya tuh udah ngikutin dia tuh dari bulan 10 guys. Jadi bulan 10 itu privat, tapi karena privat itu kata coachnya kayaknya kalau privat dia nggak kalau privat dia nggak bisa, mungkin karena nggak ada kawan jadi dia agak males. Jadi barusan saya masukin dia ke klub, dan ini cukup murah guys, cuma harga 210.000 per bulan, 2 kali seminggu guys. Jadi saya maunya rutin. Nanti kalau misalnya udah agak Bang Fatan udah bisa, mungkin tahun depan saya akan bawa masukkan si Fakih, supaya Fakih juga bisa berenang, dan kegiatan rutin mereka adalah berenang setiap 2 minggu, seminggu 2 kali, sehingga ada kegiatannya. Itu juga saya lagi sedang mencari yang bisa melatih, yang bisa ngajarin mewarnai di rumah. Jadi ada kegiatan juga. Jadi setiap hari itu ada kegiatan rutin di luar dari sekolah. Apalagi Bang Fatan kan sekolahnya setahun lagi kan mau masuk SD. Sedangkan Bang Fakih nanti umur 4 tahun baru saya masukkan kemari. Jadi pas dia SD umur 7 tahun dia jauh lebih bisa lah untuk bisa berenang, sudah punya modal gitu guys. Jadi kenapa saya nggak mau di Jumat Sabtu, awalnya karena Jumat Sabtu terlalu ramai, sehingga dia pindah untuk ke hari Senin Selasa. Tapi kenapa hari ini hari Kamis? Karena hari Kamis ini Senin Selasa kemarin lagi dibersihkan kolam renangnya, sehingga dipindahkanlah Rabu Kamis. Rabunya saya lupa ya, pindah di hari Kamis dong. Itu Bang Fatan tuh lagi mompa itu 1, 2, 3, ada kayaknya 10. Biasa kalau udah sampai ujung disuruh pompa supaya bisa tahan nafas ya. Abang Fatannya kadang-kadang kan dia walaupun dia diusur coachnya yuk kesini, dia masih namanya anak-anak ya, padahal pergi sana main kemari. Yuk tengok tuh Abang Fatan dipegang sama coach Samira, dia suruh ikut lomba ya. Apa-apa sih guys, walaupun dia belum bisa menang, tapi yang penting intinya dia sudah berusaha. Ayo Abang Fatan ya, karena kan yang dia bawa dapetnya kan abang-abangnya lebih tua yang pas udah SD guys. Tapi itu pun ditarik sama coach Mira, dia lebih cepat kayaknya. Awal-awal kita masukin anak kolam renang ini guys, setidaknya dia bisa aja dulu, berani aja dengan air gitu, nggak takut. Awal-awalnya Bang Fatan gitulah guys, takut air, sekarang enggak. Tuh Abang Fatan nih kok nggak bisa jalan ya guys. Cocoknya bukan nggak kolam renang yang ini guys, yang nggak cecah kaki. Abang Fatan udah cecah kakinya di sini, jadi dia cocoknya di kolam renang selanjutnya. Karena kalau kolam renang yang lebih dalam, dia tuh lebih bisa mengeksplor diri dia gitu, untuk bisa berenang tanpa bantuan alat gitu, dan dia bisa lebih terus mengeksplor. Tapi tetap diawasi ya guys, saya jujur aja ya. Dulu Fatan ini nggak dilepas ya pelampung di punggungnya, tapi sekarang dilepasnya di punggungnya. Karena apa? Karena udah mulai berani. Tapi walaupun udah mulai berani, kita tetap harus waspada guys, harus kita dampingin. Makanya saya tuh selalu melihat dia. Bahkan saya kalau lagi sholat, saya bawa dia ke musola dalam keadaan basah, dia duduk di belakang. Saya takut.
Kalau nggak diawasi tiba-tiba kan di luar kontrol dia kok tak kram kakinya, sedangkan yang lain nggak bisa mengawasi. Ya setidaknya kan nggak bisa kita juga serahkan kepada coach, karena coachnya kan nggak megang satu orang kan, waktu pegangnya beberapa orang, maksimal 5 orang, sehingga ya harus kita waspadai lah anak kita masing-masing guys, terutama yang belum bisa, apalagi masih usia Fatan ini guys ya, masih butuh pengawasan lah guys. Walaupun sudah bisa sih masih takut-takut lah, kecuali mungkin di kelas 3 SD. Ada berenang tuh. Nggak bisa ngambang sih guys, nggak jatuh. Tuh guys, kita deketin yuk guys. Udah mulai bisa deh guys. Udah mulai bisa dia, udah mulai bisa. Tapi itu tadi lah belum bisa teratur kali ramanya, seperti kaki yang mana, kaki tangan luar ya kan. Tapi yang penting tetap berprogres lah guys, ya kan, karena nggak bisa kita paksakan juga. Kalau anak umur masih segini masih banyak mau main-mainnya. Anak-anak itu bisa serius katanya umur 7 tahun ke atas, tapi walaupun nggak, ada juga anak yang di bawah 5 tahun itu bisa serius, setidaknya dia bisa serius lah umur 7 tahun ke atas guys. Itu saya naruh dia di Paradiso, ada kolam renang satu lagi, dan dia belum coachnya belum mau nerima 5 tahun atau 7 tahun ke bawah, karena bawaannya masih main air, bukannya mau belajar berenang gitu guys ya. Tapi makanya saya sih jauh-jauh bawa berenangnya kemari guys, cukup jauh ya dari rumah. Ke Bang Fatan tuh guys, masih mau main-main, dia mau ikuti arahan coachnya. Tuh, sibuk menyelam aja dia guys. Mungkin dia lebih senang. Ini suasananya sih guys, ini masih yang di bawah guys, tapi arena khusus untuk perlombaan ada di atas guys. Ini nama coachnya Kak Samira, saya rasa masih baru tamat atau masih kuliah lah di Unimed jurusan olahraga guys. Kak Mira pun megang beberapa orang lain, nggak hanya megang anak kita aja, jadi kita tetap harus mengawasi dia juga. Nah, waktu Bang Fata masih mau main-main di ujung guys. Cuma dia, saya papannya tadi mana, orangnya tadi mana, kayak gitulah dia guys. Tapi oke sih ya, kita biarkan aja lah dulu. Yang penting dia berusaha untuk bisa berenang aja tuh, alhamdulillah dengan satu gaya dulu. Ada saya pernah nanya sama orang-orang yang pernah les berenang, berapa tahun anak bisa berenang? Setahun sampai guys. Itulah perlu kesabaran khusus untuk menemani anak dalam proses pembelajaran seperti ini guys. Kenapa milih berenang ya? Karena memang saya tahu si Fatan ini nggak suka kalau kena air panas guys. Pernah nyoba dulu di kolam renang, jadi dia nyobanya yang berenang aja, jadi nggak berkeringatan dia guys. Itu lagi main di ujung sendiri. Mungkin kita mulai minggu depan masuk di hari Senin Selasa guys berenangnya. Dia disuruh duduk dulu di atas Abang Fatannya. Coba lagi untuk mungkin diajarin dulu gimana cara tangannya supaya bisa berenang yang bagus. Tangannya kayak mana, jangan diam aja gitu, suruh digerakkan. Yuk, tuh coba lagi. Tuh lagi Abang Fatan. Coba main lagi. Coach Fatan cukup sabar juga guys, karena Fatannya banyak mainnya, disuruh gerakan kaki malah kemana-mana. Kakinya udah betul, tangannya aja yang belum guys, tangannya belum seirama. Tapi ya nggak apa-apa sih guys, saya cukup salut lah nengok coachnya untuk menghadapi dia yang banyak mainnya ini guys. Tengok, jangan diam, dia tuh mungkin udah capek guys, makanya dia nggak mau mengayunkan lagi tangannya. Oke, udah sampai ujung guys, Abang Fatannya guys. Ayo pompa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari udah mulai hujan guys. Duduk di ujung dulu dia guys.
Dah, di ujung dia lagi coba lagi untuk bisa terjun ke bawah, guys. Apakah Fatan sudah bisa? Oke, kita lihat dulu, guys. Terjunnya berani, apakah bisa gerakannya dengan betul? Nah, kakinya saya rasa belum terlalu betul sempurna kakinya, guys. Tapi tangannya pun belum sempurna. Ya, semua lah bisa karena biasa, guys. Harus dibiasakan. Makanya saya juga sebenarnya kalau bisa jangan skip les terus, guys. Les terus. Tapi sebenarnya saya sedih juga kemarin waktu itu Abang Fatan sakit, guys. Tapi mau apa kita bilang, guys, samanya sakit ya, dia udah jarang juga sakit. Masuk tetap juga kita harus waspada lah supaya dia tetap kita jaga kesehatan supaya tidak gampang sakit. Tengok tuh, guys. Nah, gerakan dia itu gerakan gaya bebasnya belum beraturan, guys. Udah sampai ujung lagi dia, guys. Sekarang dia gantian memegang orang lain, coachnya, guys. Oke, kemudian Fatan tuh mau 4 situ, guys. Oke, nanti kalau ada selanjutnya kita rekam lagi, guys, ya. Karena di bawah sedang hujan, guys, jadi mereka sekarang naik ke atas yang kedalamannya ini mencapai 1,7 meter, guys. Abang Fatan saya lihat sudah alhamdulillah bisa dan berani, walaupun ya masih gerakannya belum beraturan, tapi yang jelas dia udah mulai pandai pakai papan. Pandai pakai papan, dia akan menuju terus ke sana, guys. Kita akan lihat sampai sini, kita akan tetap terus mengawasinya, guys. Apakah dia bisa atau tidak, guys. Mudah-mudahan saja dia bisa, guys. Walaupun gerakannya masih belum beraturan, ini butuh dorongan. Ya, saya harapannya cepat segera bisa, guys, biar adiknya dia segera juga biar bisa cepat les berenang juga. Saya pun agak sabar juga ingin meleskan adik Fakih berenang. Tapi walaupun usia 3 tahun ya, tapi mungkin dalam waktu dekat ataupun Fatan udah bisa mandiri, saya akan meleskan dia segera, guys. Oke, kita lihat, guys. Itu dia Fatan, guys. Tapi tiba-tiba datang coachnya mendampingi dia. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba coachnya mendampingi. Mungkin karena biar Fatan terarah, guys, ya kan. Karena pun saya juga nggak akan mau ninggalin dia. Intinya kalau kita lagi mau anak itu les berenang, jangan kita sekali meninggali dia. Kita tetap harus memperhatikan keadaan dia, guys, karena banyak juga yang dipegang coach ini, guys. Jadi kita nggak bisa mengharapkan hanya dia saja, guys. Takut kita nanti ada apa-apa yang terjadi penyesalan, guys. Jadi kita tetap harus mendampingi dia. Makanya saya tidak lagi duduk di tribun sebelah sana, guys. Saya tetap ada berdiri di samping kolam renang ini untuk memperhatikan gerak-gerik Fatan agar dia tidak salah langkah. Kemudian disuruh apa tuh namanya, guys? Disuruh pompa. Sedangkan si Adel yang sebelah situ temennya itu sudah berani dengan air. Intinya berani dulu, tapi dia pakai papan sehingga dia tidak, insya Allah nggak tenggelam karena dia pakai papan. Kalau Fatan dipakein papan, dia pun tetap melepaskan papannya, guys. Itu kakak Mira itu sedang mengasih tahu dia di setiap dia berenang apa yang harus dilakukannya supaya tidak kehilangan arah. Goyang kakinya atau goyang tangannya, betul tangannya, mungkin seperti itu, guys. Dia menuju kemari, guys. Sebenarnya dia saya maunya nggak usah pakai papan lagi, tapi mungkin ya coachnya lebih tahu harus pakai papan lagi gitu ya kan, karena gerakannya belum sempurna, sehingga apalagi ini cukup dalam jadi harus diperhatikan. Guys, oke, guys, mari kita lihat sedikit lagi, saya akan sampai kemari, guys. Tapi saya yakin setelah sampai sini dia nggak mau lagi dipegangin, karena dia mau bebas sendiri, guys. Oke, guys, saya harapannya sih cuma jangan dipegang-pegang lagi, maunya dia bisa sendiri. Udah datang dia, guys. Udah datang Abang Fatannya, guys. Iya, alhamdulillah sudah sampai kemari, guys. Oke. Gimana keadaannya? Atau suruh duduk istirahat dulu apa Abang Fatannya, guys? Mungkin disuruh duduk dulu, gantian dengan adik ini. Namanya Adel. Dia pun baru usianya 2 tahun, guys. Jadi sudah disuruh belajar berenang. Oke, Fatan suruh duduk dulu, guys. Mungkin dia agak istirahat gantian dengan Adel dulu. Tapi saya rasa yakin dia tidak mau dia tenang di dalam, dia tetap ada di air. Makanya saya tetap akan perhatikan dia, guys.
kita nggak bisa meninggalkan dia dalam kondisi tidak ada yang megang guys, karena banyak kali kasus-kasus yang terjadi yang tidak diinginkan guys. Nah itu guys, dia saya rasa lebih bagus langsung berenang di sini guys, karena dia lebih cepat bisa, karena ini termasuk dalam guys. Ini dalamnya kalau nggak salah saya sekitar 1,7 meter. Ya saya alhamdulillah senang juga dengan progres dia sih guys. Alhamdulillah sejauh ini guys, walaupun lah ya nggak secepat mungkin orang lain, tapi setidaknya dia berprogres. Itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita semua guys, karena kemampuan orang beda-beda dan kecepatannya pun berbeda-beda. Yang penting dia mau berusaha, dia mau diajak les berenang, yang penting dia punya kemauan untuk terus maju. Itu sudah kita harus apresiasi guys ya, karena kemauan itu yang sulit untuk kita dapatkan pada anak-anak ini guys. Mungkin nanti kok tunggu giliran dia akan kita rekam lagi guys. Ini Abang Fatannya lagi senang-senang sendiri dulu. Coba kita tengok dia apa bisa sana apa enggak ya. Tapi saya takut juga karena coachnya lagi ngurusin satu lagi guys. Oke, kita tunggu giliran dia guys. Itu guys, Abang Fatannya kembali dia udah 2 kali bolak-balik lah guys. Walaupun gerakannya belum beraturan guys, tapi tetap dia semangat untuk berenang. Ya saya rasa semua anak kecil suka berenang ya, suka air. Siapa anak yang tidak suka dengan air? Untuk itulah saya fokuskan dia saja di sini, karena belum tentu dia bisa suka dengan olahraga yang lain. Karena saya lihat dia kalau olahraganya dengan berhubungan dengan keringat, dia kurang guys, gerah dia, jadi dia kurang bisa. Pernah juga dia masukkan ke klub futsal, dia pun juga kurang bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Mungkin belum bisa, bukan kurang bisa, karena dia belum mengerti. Yang ada masih mau menang sendiri, bolanya itu ada di tangan dia terus gitu kan. Jadi oke sih saya pikir. Ya udah, kok di sini udah mulai banyak perubahan guys. Mungkin kok nanti dia udah agak bisa di sini akan saya misalkan yang lain guys, coba-coba olahraga yang lain. Oke guys, mantap Abang Fatan. Alhamdulillah keberaniannya udah bagus. Oke guys, alhamdulillah. Sehari udah hujan deras sekali guys, yang dimana kita harus waktunya untuk pulang. Jadi kita bingung juga nih gimana nantinya mau pulang. Itu Fatan yang sedang megang papan biru, dia akan segera kemari guys. Dia bolak-balik sudah tadi melewati kolam pokoknya bolak-balik kolam inilah guys, untuk bisa memperlancar dia berenang guys. Yang pegang kali ini kakak itu saya nggak tahu nama kakak itu siapa ya guys. Yang penting dia coach juga, karena selama ini yang megang si Fatan tuh namanya Kak Samira. Mungkin karena agak rame, mungkin Senin Selasa kan libur guys. Jadi karena Senin Selasa libur, banyak yang Senin Selasa tuh pindahkan ke Rabu Kamis. Karena guys, kenapa libur? Rupanya tadi dibilang air PDAM itu cukup kuning, sehingga di bawah tadi warnanya agak kuning walaupun sudah dibersihkan guys. Jadi akhirnya pindahlah ke atas ini guys. Kita tunggu dulu Bang Fatannya pindah sampai ke ujungnya guys ya. Setelah itu mungkin kita akhiri dulu perjumpaan kita nanti di sini, karena kita akan jumpa lagi di segmen berenang minggu depan di hari Senin dan Selasa. Saya saranin ke buat teman adik-adik yang masih kecil, yang kegiatannya belum ada, silahkan berenang, karena berenang jauh lebih murah di sini guys. 210.000 aja per bulan kamu akan dibimbing insya Allah guys. Yang biasanya sih bukan karena nggak bisanya orang tua tuh, karena sulit mengantar dan menemani guys. Itu aja guys. Nanti Bang Fatan sudah balik guys. Saya rasa sampai sini dulu vlog kita. Sampai jumpa Senin untuk berenang. Tapi untuk vlog selanjutnya besok kita akan ada permainan yang lebih seru guys. Sampai jumpa. Dadah.